Halo semuanya, selamat datang di channel To Driver. Setelah menghadirkan versi hatchback-nya di bulan Maret 2021 lalu, kini PT Honda Project Motor kembali menghadirkan satu model lagi ya. Ini dia Honda City versi sedan. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa perbedaan spesifikasinya dengan versi hatchback-nya? Ikuti terus video ini. Gias 2021 akan dihelat sebentar lagi, pada tanggal 11 sampai 21 November mendatang. Ini dia panduan aman nyaman datang ke acara Gias 2021. Tiket hanya dijual secara online melalui website atau aplikasi Gias Auto 360. Jadi tidak ada penjualan tiket secara on the spot. Pastikan Anda sudah membeli tiket sebelum hari kunjungan dan pastikan Anda datang pada hari-hari dan jam kunjungan yang tertera pada tiket. Pengunjung juga diwajibkan untuk sudah vaksin COVID-19 sebanyak 2 dosis, memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan minimal berusia 12 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa cek di www.indonesiaautoshow.com. Oke, memang kabar Honda City Sedan itu sudah lama terdengar oleh masyarakat, mungkin saat Honda City Hatchback pertama kali muncul di bulan Maret. Tetapi mungkin PT Honda Project Motor sedang menunggu momentum diberlakukannya pajak carbon tax atau pajak emisi gas buang yang kini meringankan mobil-mobil model sedan. Dan benar saja di Onyo Honda City Sedan ini kini harganya sangat masuk akal, bahkan hanya naik 2,4 juta rupiah dibandingkan generasi terdahulunya. Kini City Sedan dipasarkan dengan harga 355 juta rupiah on the road Jabodetabek. Honda City sendiri sebenarnya sejatinya adalah sebuah model sedan yang seperti ini. Karena Honda City Hatchback itu baru ada di generasi kelimanya di Indonesia atau generasi ke-7 secara pasar internasional. Dan jika diingat pertama kali di tahun 1990-an, Honda City itu pertama kali hadir sebagai mobil sedan. Lalu yang generasi pertama itu disebut lebih dikenal dengan nama City Persona, lalu pindah ke generasi keduanya yang lebih dikenal dengan City Type Z, dan di generasi ketiga, keempat yang ada di Indonesia itu berbagi basis dengan Honda Jazz. Berbeda dengan Honda City generasi kelima atau generasi ketujuh, ini tidak mengandalkan basis Jazz sama sekali dan benar-benar basis yang seutuhnya berbeda dengan Honda Jazz. Honda City Sedan yang dipasarkan di Indonesia hanya hadir dalam satu varian, yaitu tipe E saja, dan bisa dilihat ini gayanya cenderung lebih elegan dibanding versi hatchback yang mengusung tipe RS. Dan bisa dilihat untuk bagian depannya, ini yang paling kentara, penggunaan grillnya ini menggunakan aksen chrome, sedangkan di Honda City Hatchback itu menggunakan aksen hitam dengan logo RS di bagian sini yang membuat kesannya sporty. Tapi untuk bumpernya juga, bumpernya sebenarnya sama model, tapi hanya ada beberapa sentuhan-sentuhan yang membuatnya lebih kalem dibandingkan versi RS pada Honda City Hatchback. Lalu untuk bagian lampunya ini masih sama, dia menggunakan LED untuk lampu utamanya dan juga ada daytime running light-nya. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Untuk mesinnya ini dia sama persis dengan versi hatchback dan juga sama dengan Honda Onyo BR-V. Mesin berkode L15ZF 1500 cc 4 silinder DOHC iVTEC yang mampu menghasilkan tenaga 121 PS serta torsi 145 Nm. Semua tenaganya ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis CVT saja. Untuk tipe sedan tidak ada pilihan transmisi manual. Kemudian bagian sampingnya yang terasa perbedaannya dibandingkan versi hatchback, ini dia peleknya ini menggunakan diameter sama 16 inci, tapi desainnya saja yang berbeda. Dia desainnya lebih kalem, single tone, dan garis-garis jarinya lebih banyak dibandingkan versi hatchback. Lalu untuk bagian desain sampingnya ini, saya pribadi sebenarnya lebih suka dengan desain dari City Sedan dibandingkan City Hatchback karena terlihat lebih proporsional. Tetapi itu tentunya menjadi preferensi masing-masing karena itu berbicara soal desain. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan ini untuk bagian belakangnya dari Honda City tanpa emblem RS karena ini merupakan varian E. Dan untuk bagian belakang bisa dilihat lampunya ini terlihat desainnya sangat modern, agak seperti milik BMW sebenarnya. Desainnya 3D seperti ini untuk bagian stop lampnya, dan sudah dilengkapi dengan lampu
LED, tetapi untuk lampu sen serta lampu mundurnya itu masih menggunakan bohlam biasa. Lalu untuk fitur keamanan, fitur keselamatan, mobil ini dilengkapi dengan sensor parkir dan dilengkapi juga dengan kamera mundur. Sekarang kita lihat ruang bagasinya, dan bagasi ini bisa dibuka dari kunci saja, jadi tinggal menekan tombol, tetapi bukan mekanisme elektris seutuhnya. Ini hanya untuk membantu tangan Anda tidak perlu mencari lagi, Anda tinggal menekan tombol dari kuncinya saja. Sekarang kita lihat bagasinya. Ini kapasitasnya cukup luas dan ini cukup mendorong ke bagian dalam, dan lebih istimewa lagi, mobil ini dilengkapi dengan ban serep full size, bukan space saver. Tetapi memang sayangnya joknya ini tidak bisa dilipat, jadi ketika Anda membawa barang yang besar, membutuhkan ruang lebih di mobil, ya mungkin Anda harus mencari mobil lain untuk mengangkutnya, karena ini jok baris kedua tidak bisa dilipat. Tetapi ini ruang bagasi ini mungkin yang terluas di kelasnya jika dibandingkan Toyota Vios. Sekarang kita lihat untuk bagian interior. Ini dia bagian ruang kabin dari Honda City Sedan, dan bisa dilihat ini auranya mungkin sama persis dengan City Hatchback. Tetapi memang ada yang membedakan dan membuat mobil ini terkesan lebih elegan dibandingkan versi hatchback-nya. Seperti ini dia penggunaan material aluminium brush di bagian dashboardnya ini. Lalu untuk joknya, jika di versi hatchback itu dilengkapi dengan bahan material kombinasi fabric dan sweat, di versi sedan ini dia dilengkapi dengan fabric full dan tidak ada jahitan merah untuk bagian jahitan benang jahitannya ini. Ini full hitam semuanya, tidak ada aksen yang membuatnya sporty. Lalu juga untuk setir, nah setir juga dia benar-benar benangnya hitam, tidak ada benang merah sama sekali. Jika di versi hatchback itu menggunakan benang merah yang membuatnya terkesan sporty. Jadi secara kesimpulan, duduk di Honda City Sedan ini memang terasa sebuah sedan yang berkelas ya dibandingkan sedan yang premium. Kemudian kita lihat bagian lainnya seperti dashboard, ini semuanya sama dengan City Hatchback. Tidak ada material soft touch, ada sedikit di bagian sini. Oh, tidak juga, ternyata ini material keras, dan bentuknya sama persis. Lalu untuk instrumen clusternya ini instrumen cluster yang sebenarnya terlihat agak kuno sebenarnya, tetapi ini menjadi bahasa desain instrumen cluster terbaru dari Honda keluaran terbaru, karena ini sudah digunakan di City Hatchback dan juga di Honda All New BR-V. Lalu kita lihat juga untuk informasi instrumen clusternya ini, ada beberapa informasi seperti range, lalu juga average, konsumsi bahan bakar, trip A, trip B, ya sama lah semua dengan City Hatchback. Ini informasi tidak bertambah lebih lengkap. Lalu untuk instrumen clusternya, ini ukuran juga sama persis dengan City Hatchback, dan ada fitur konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto yang ketika Anda menghubungkannya, Anda harus mencolokkan kabel USB di bagian sini ke smartphone Anda. Ini ada 2 buah slot USB dan juga dilengkapi dengan power outlet atau soket 12 volt. Lalu untuk pengaturan AC ini sudah digital, semi digital karena ini masih putar-putar, tapi informasi ini cukup lengkap dihadirkan di bagian display sini. Oke, untuk tempat penyimpanan mobil ini masih sangat mumpuni. Yang pertama ada di glove box tentunya. Lalu di bagian tengah ini ada tempat penyimpanan yang cukup luas, bisa untuk menyimpan kartu mungkin atau smartphone. Ini bisa di bagian tengahnya ini. Lalu tempat penyimpanan lagi 2 buah cup holder. Di sini di bagian handbrake ini ada center console yang kapasitasnya ya cukup luas. Lalu di bagian door trim ada lagi 2 buah cup holder kiri dan kanan, dan ada tempat penyimpanan juga. Lalu handbrake, ya handbrake ini masih manual, belum elektrik seperti milik Honda HR-V misalkan, karena memang Honda menyebutkan bahwa Honda City itu lahir sebagai mobil yang sporty, maka mungkin nantinya akan diikutkan ke ajang balap seperti slalom, maka masih dibutuhkan mekanisme rem manual seperti ini untuk rem parkirnya. Lalu untuk transmisi CVT di bagian sininya dilengkapi dengan bahan black piano, dan ada juga tombol icon atau ekonomi. Jadi ini untuk gaya berkendara yang lebih hemat bahan bakar.
Lalu untuk lingkar kemudian sendiri ini ada berbagai tombol, di bagian kanan ada tombol cruise control dan untuk bagian kiri ada tombol untuk mengatur head unitnya. Dan saya tadi juga mau menyebutkan selain dia bahannya berbeda, kulitnya sebenarnya sama bahannya dengan Honda City Hatchback dan ini sangat enak digenggam bahan material stereo ini. Lalu dia juga dilengkapi dengan pedal shift. Posisi mengemudi ini juga masih sangat menyenangkan. Ini bisa diatur secara tilt maupun teleskopik yang jangkauannya cukup luas. Lantas untuk bangku dia mekanismenya secara manual untuk perpindahannya, untuk naik turun dan juga maju mundurnya ini masih secara manual, tapi tidak menjadi masalah karena ini posisi berkendara ini masih sangat baik dan sangat menyenangkan dan sangat ergonomis. Terlebih dia dilengkapi dengan center console yang bisa dibuat menjadi sebuah armrest seperti ini. Jadi ketika Anda berkendara ingin yang santai itu masih sangat menyenangkan. Sekarang kita lihat bagian ruang belakangnya. Ini dia bagian belakang dari Honda City Sedan generasi terbaru dan bisa dilihat ini masih sangat menyenangkan dan sama menyenangkannya dibandingkan Honda City Hatchback. Bisa dilihat tinggi saya 177 cm dan ini posisi berkendara saya, ruang kaki saya masih sangat luas. Ini bisa dilihat masih ada space yang sangat mumpuni. Lalu juga untuk kaki saya bisa disandarkan ke bagian bawah joknya dan memang untuk ruang kepala ini sisa sedikit tetapi tidak menjadi masalah tentunya karena kepala saya belum terpentok ke bagian atapnya. Lalu untuk armrest ini di tengah juga ada armrest dan juga tersedia dua buah cup holder. Dan memang ada beberapa fitur yang ada di City Sedan tetapi tidak ada di City Hatchback seperti ini. Double blower AC tetapi memang dia tidak bisa diatur secara individual, hanya bisa ditutup dan dibuka. Dan juga fitur power outlet 12 volt ini dia tidak ada di Honda City Hatchback dan hanya ada di City Sedan. Dan saya juga lupa menyebutkan bahwa Honda City Sedan ini dilengkapi dengan 8 buah speaker, 4 di bagian depan dan 4 di bagian belakang. Ini ada di bagian sini seperti tweeter dan ada speaker besar di bagian bawah dari door tray. Oke, sebagai kesimpulan, Honda City memang terkenal dengan model sedannya sejak tahun 1990-an dan kembali dihadirkan di tahun 2021 ini. Jadi mungkin Honda City ini cocok untuk Anda yang menyukai nama City yang sebuah sedan dan harganya ini menjadi sangat masuk akal karena dia hanya naik 2,4 juta dibandingkan generasi terdahulunya, kini harganya hanya 355 juta rupiah. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap all new Honda City Sedan. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodiver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodiver di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye. I deleted all the pictures of you I had on my Instagram. You can't see it in my dreams, I hold you close just like I wish I